Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang juga untuk Ibu dosen, Bu Retna, dan selamat siang untuk audiens yang mungkin nanti akan melihat video presentasi ini di kanal YouTube karena kami akan menguploadnya di YouTube. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang materi perkembangan beton. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan dulu. Yang pertama, nama saya adalah Tegar Bagus Mahendra, dan ada anggota yang lain, ada Mas Bayu Septiana, kemudian Wahyudi, kemudian satu lagi adalah Muhammad Atras. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang materi perkembangan beton. Baik, untuk yang pertama, kita mulai dari pengertian beton. Beton adalah sebuah bahan bangunan yang terbuat dari kombinasi agregat dan pengikat semen. Bentuk paling umum dari beton adalah beton semen Portland yang terdiri dari agregat mineral, biasanya kerikil dan pasir, semen, dan terakhir air. Jadi maksudnya adalah beton itu sebuah campuran dari semen, kemudian ditambah dengan agregat halus. Agregat halus adalah contohnya pasir, kemudian ditambah lagi dengan agregat kasar, yaitu kerikil, kemudian terakhir ditambah dengan air, yang apabila dicampur maka akan mengeras dan akan membentuk suatu massa padat. Kemudian kita berlanjut ke sejarah dari beton. Apa saja sejarahnya? Sejarah beton. Beton pertama kali digunakan oleh bangsa Mesir dari sejak 5.000 tahun yang lalu untuk pembangunan piramida mereka. Jadi dulu itu bangsa Mesir pertama kali menggunakan beton itu untuk membangun sebuah piramida yang sampai saat ini itu masih berdiri kokoh ya, masih kuat, dan itu adalah sebagai bentuk, sebagai tanda bukti bahwa beton itu memiliki kekuatan yang benar-benar kuat. Kemudian ada lagi sejarahnya. Dari 300 tahun sebelum Masehi yang lalu, bangsa Romawi juga menggunakan beton. Salah satu bangunan yang paling fenomenal atau bangunan yang paling dikenal oleh seluruh dunia adalah bangunan Kolosium. Yaitu bangunan Kolosium juga termasuk bangunan salah satu keajaiban dunia yang saat ini masih berdiri kokoh. Dan itu juga terbuat, bahan penyusunnya dibuat dari beton. Dahulu bangsa Romawi itu membuat beton itu terdiri dari bahan-bahan seperti kapur, abu vulkanik, dan air asin yang berinteraksi antara bahan-bahan ini menghasilkan kalsium aluminium silikat hidrat atau kas. Akan tetapi meskipun beton ini dihasilkan oleh bangsa Romawi, itu kualitasnya itu lebih kuat dan lebih ramah lingkungan. Akan tetapi beton ini mungkin penggunaannya menghasilkan metadan karena proses pengeringannya yang sangat memakan waktu. Baik, untuk selanjutnya adalah
perkembangan beton dari waktu ke waktu yang akan dijelaskan oleh Wahyudi. Silakan Wahyudi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan beton dari waktu ke waktu. Pertama, pada tahun 1824, semen Portland dipatenkan pada tahun 1824. Joseph Aspin memperoleh hak paten atas semen hasil temuannya. Dia menamakan produknya semen Portland karena memiliki warna yang menyerupai batu Portland. Semen tersebut hingga kini masih banyak digunakan dalam pembangunan gedung. Kemudian pada tahun 1836, pengujian kekuatan pertama di Jerman. Pada tahun 1836, uji pertama untuk kekuatan tarik dan tekan dilakukan di Jerman. Pada tahun 1903, The Engels Building, gedung 16 lantai yang masih digunakan sampai saat ini, adalah gedung pertama yang dibangun dengan konstruksi beton. Kesuksesan pembangunan gedung inilah yang membuat industri konstruksi beton di Amerika Serikat. Oke, terima kasih Mas Wahyudi. Kemudian kita akan berlanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang perkembangan bahan campuran beton yang digunakan pada masa saat ini, yaitu suatu perkembangan beton itu ya, dengan menggunakan bahan-bahan lain. Salah satunya yang akan dijelaskan oleh Mas Atras. Silakan Mas Atras. Ya, baik. Kali ini kita akan membahas tentang penambahan serat daun nanas pada campuran beton. Akibat jumlah produksi yang berbanding lurus dengan limbah organik, masyarakat berupaya memberikan nilai tambahan pada daun nanas yang terbuang dari akibat limbah itu, yang kemudian diolah menjadi serat. Nah, serat tersebutlah yang kemudian menjadi bahan campuran beton. Dilatar belakangi karena beton mempunyai kelemahan terhadap lentur, mempunyai sifat getas atau gampang patah ya. Oleh karena itu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kuat tarik beton atau fleksibilitasnya yang dilakukan dengan penambahan serat daun nanas sehingga menjadi suatu bahan yang komposit, yaitu beton dan serat. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penambahan serat daun nanas pada campuran beton dengan variasi 0 sampai 7% terhadap berat semen mampu meningkatkan nilai kuat tekanan dan kuat lentur pada mutu beton K225. Penambahan serat daun nanas sebesar 5% terhadap berat semen pada campuran beton berhasil meningkatkan kuat tekanan mencapai nilai tertinggi pada 267 kg cm kuadrat dan nilai kuat lentur tertinggi pada 41,61 kg cm kuadrat. Jadi percampuran antara beton dengan serat daun nanas ini menghasilkan suatu hal yang positif, yaitu meningkatkan mutu fleksibilitas beton dan ketahanannya pada beton K225. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Atras. Kemudian kita berlanjut ke slide selanjutnya, yaitu perkembangan bahan campuran beton dengan menggunakan abu batubara fly ash pada campuran beton yang akan disampaikan oleh Mas Wahyudi. Silakan. Baik, pemanfaatan abu batubara fly ash pada campuran beton. Fly ash merupakan limbah padat hasil pembakaran batu bara yang banyak mengandung silika dan digunakan sebagai pengganti semen dalam pembuatan beton. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh nilai kuat tekan beton pada substitusi semen dan tambahan fly ash. Dari hasil pengujian, hasil rata-rata pengujian kuat tekan beton pada umur 28 hari dapat disimpulkan bahwa
Semakin tinggi penambahan substitusi fly ash pada beton, maka semakin tinggi nilai kuat tekannya. Namun, hasil rata-rata uji kuat tekan pada umur 28 hari pada substitusi fly ash 7,5%, 10%, dan 12,5% mengalami penurunan dibandingkan pada beton normal atau tanpa substitusi fly ash. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Wahyudi. Kemudian perkembangan bahan campuran beton menggunakan variasi foam agent dan pasir abu batu pada campuran beton. Saya akan menjelaskan tentang ini. Yang pertama adalah apa itu foam agent? Apa itu beton dari foam agent itu? Yang sering disebut dengan beton busa. Beton busa adalah suatu beton ringan yang terdiri dari pasta semen atau mortar, di mana ruang atau pori-pori strukturnya terbentuk dengan menambahkan foam agent. Dan beton ini digunakan sangat berpengaruh terhadap kuat tekan beton. Semakin banyak persentase foam agent yang digunakan, maka akan semakin rendah juga kuat tekan dari beton busa tersebut, dan berat volume betonnya juga akan semakin menurun. Dari penelitian yang sudah saya cari di jurnal-jurnal, beton ini apabila digunakan itu akan menghasilkan kuat tekan yang lumayan cukup kuat. Misalkan beton tanpa campuran foam agent dan yang menggunakan foam agent sebanyak 15% dapat digunakan dalam konstruksi struktural. Contohnya balok, kolom, dan struktur penahan tanah. Sedangkan beton busa dengan campuran busa sebanyak 30% dapat digunakan untuk struktur ringan. Misalnya dinding yang memikul beban karena termasuk dalam beton ringan dengan kekuatan menengah. Baik, untuk selanjutnya adalah perkembangan bahan campuran beton dengan menggunakan agregat lokal dan abu arang tempurung kelapa sebagai substitusi partial elemen. Yang akan disampaikan oleh Mas Bayu Setiana. Silakan. Oke, terima kasih Mas Hendra. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penambahan campuran beton menggunakan agregat lokal dan abu arang tempurung kelapa sebagai substitusi partial semen. Pada tahun 2022, para peneliti dari Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Samratulangi Manado, yaitu Gregoria Megastia Langitan dan Artin DJ Sumajo dan juga Servio melakukan pengujian untuk mengetahui pengaruh pemakaian abu arang tempurung kelapa sebagai substitusi partial semen serta penggunaan super plastik kisar terhadap kuat tekan beton. Dari hasil pemeriksaan nilai selam yang didapat pada setiap pengecoran campuran beton dengan atau tanpa abu arang tempurung, untuk pemeriksaan kuat tekan beton didapat beton dengan persentase abu arang tempurung 10% mengalami peningkatan untuk kuat tekan maksimum. Untuk mencapai kuat tekan pada beton dengan umur 28 hari, di mana kuat tekan beton dengan persentase abu arang tempurung 10% pada umur 7 hari dan 14 hari masing-masing mencapai 79,33% dan 88,05% dari kuat tekan beton pada umur 28 hari.
Laju kenaikan kuat tekan tersebut merupakan kenaikan terbesar dibandingkan dengan variasi beton yang lain. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kesimpulannya, beton sudah digunakan sejak dari dulu, yaitu pada saat 5.000 tahun yang lalu. Bangsa Mesir menggunakan beton sebagai bahan membangun piramida. Dan kekuatan beton memang tidak bisa diragukan lagi, karena telah terbukti sampai sekarang bangunan piramida di Mesir masih berdiri kokoh. Pada masa sekarang, beton masih banyak dikembangkan. Dengan banyaknya penelitian, penambahan bahan-bahan luar dari penyusun beton yang apabila ditambahkan pada campuran beton dapat memberikan kekuatan ataupun memberikan efisiensi dari penggunaan bahan pokok campuran menyusun beton itu. Bahan-bahan seperti serat tumbuhan, limbah abu batu bara, campuran bahan kimia seperti foam agen, dan juga limbah abu tempurung batu kelapa pun berguna sebagai bahan penambah campuran beton. Mungkin itu saja dari saya, Mas Hendra. Saya serahkan Oke. lagi. Baik, terima kasih semuanya. Mungkin seperti itu ya presentasi dari kami tentang materi perkembangan beton, di mana kesimpulannya yang sudah didapat adalah beton itu sudah digunakan dari zaman dahulu ya, dan masa sekarang pun beton itu masih berkembang, karena banyak penelitian tentang bahan-bahan apa saja yang bisa digunakan dalam penambahan campuran beton. Salah satunya adalah dari bahan-bahan seperti serat tumbuhan, dari limbah juga bisa, ataupun dari bahan kimia. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa berbuah manfaat untuk kita semuanya dan dapat dimengerti oleh semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.